Pemirsa, revisi Undang-Undang Watim-Pres yang dikebut dalam tempo yang sesingkat-singkatnya membuat publik tentu curiga ada udang di balik batu alias ada kepentingan dari pihak tertentu. Urgensi dimunculkannya Dewan Pertimbangan Agung pun dipertanyakan. Terlebih pembahasan revisi Undang-Undang Watim-Pres termasuk mendadak padahal tidak masuk dalam prolegnas prioritas. DPA yang lahir di masa Orde Baru itu sebetulnya telah dihapus karena dinilai tidak sejalan dengan semangat reformasi. Dan banyak juga yang berpendapat selama strukturnya atau nomenklaturnya masih Watim-Pres pun tugas dari Watim-Pres ini hanya untuk memberikan saran, usul, dan rekomendasi kepada Presiden yang terserah kepada Presiden sebetulnya ingin melaksanakannya atau tidak. Jadi kita kembali mempertanyakan kenapa harus ada sekarang yang namanya Dewan Pertimbangan Agung dengan jumlah yang tidak terbatas tergantung Presidennya. Kami akan membahas lebih jauh pemirsa soal ini ada tidak sih sebetulnya urgensi untuk melahirkan Dewan Pertimbangan Agung. Dan pakar politik ini menduga pemirsa bahwa inisiatif revisi RUU ini hanya untuk mengakomodasi kepentingan politik pihak tertentu yang masa jabatannya habis pada tahun 2024. Kita ikuti dulu pernyataan selengkapnya dari analis politik berikut ini. Saya khawatir misalnya ada dugaan-dugaan inisiatif rancangan undang-undang ini hanya sebatas untuk mengakomodasi politik yang jauh lebih luas ya. Karena prosesnya begitu cepat, publik justru menduga jangan-jangan ada sesuatu yang disembunyikan di balik itu semua. Jadi jangan sampai ada kesan bahwa RUU yang kemudian menjadi inisiatif DPR ini hanya sebatas untuk mengakomodasi pihak-pihak tertentu karena jabatan politiknya di 2024 berakhir, kemudian akan ditampung dalam wadah yang baru ini. Jangan sampai misalnya perubahan ini sebatas ada kesan merangkul, mengakomodasi begitu luas kepentingan politik yang selama ini memang akan berakhir masa jabatan politiknya. Saya kira di situ konteks. Kami akan bahas soal proses kilat revisi Undang-Undang Dewan Pertimbangan Presiden yang mengubah nomenklatur Watim-Pres menjadi Dewan Pertimbangan Agung. Bersama dengan pakar hukum tata negara sudah ada Mas Ferry Amsari. Selamat malam Mas Ferry. Malam Mbak Zilvia. Baik, Mas Ferry, Anda melihat ada tidak sebetulnya urgensi untuk mengubah Watim-Pres menjadi Dewan Pertimbangan Agung? Ya, alat ukur bicara soal perlu atau tidak perlunya sebuah undang-undang bisa disegi dari berbagai hal. Nah, untuk undang-undang Watim-Pres ini kita bisa melihat dari segi konstitusi. Di Undang-Undang Dasar kita di bab 4 sudah dinyatakan bahwa khusus untuk Dewan Pertimbangan Agung dinyatakan di dalam Undang-Undang Dasar itu dihapuskan. Jadi tidak ada lagi nomenklatur ketatanegaraan yang namanya Dewan Pertimbangan Agung. Jadi agak aneh juga pilihan pemerintah dan DPR dalam merevisi Undang-Undang Watim-Pres ini melalui menggantikannya dengan nomenklatur DPA atau Dewan Pertimbangan Agung. Karena dengan digantikan nomenklatur itu, dengan sendirinya gagasan itu telah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Karena Undang-Undang Dasar bilang sudah dihapuskan. Kedua, praktik penyusunan undang-undang ini yang kilat itu melanggar prinsip partisipasi publik yang ditentukan pasal 96 Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Sebab harus dilibatkan dulu publik, harus bicara dulu kepada publik. Setidak-tidaknya menurut putusan Mahkamah Konstitusi harus memenuhi 3 hak publik untuk diberikan masukan, publik memberikan masukan dalam sebuah rancangan undang-undang. Kedua, hak menerima masukan publik. Dan ketiga, hak mendapatkan penjelasan kalau masukan publik itu ditolak. Artinya RUU ini tidak sekedar melanggar konstitusi, tetapi juga melanggar hak publik untuk berpartisipasi. Jadi kecenderungannya memang undang-undang ini mau melabrak berbagai hal. Ketiga, nuansa politiknya sangat tinggi, sangat kental sekali. Sebab ngapain juga pemerintahan mau berakhir, tiba-tiba dibahas sebuah undang-undang yang urgensinya tidak berkaitan dengan kepentingan publik luas. Karena yang akan menikmati dan berbicara soal undang-undang ini ya kalangan elit saja. Tanpa DPA, tanpa Watim-Pres,
kebijakan dan tata kelola pemerintah tetap akan berjalan. Jadi bagi saya aneh saja kalau kemudian nuansa politik ini dibesar-besarkan menjelang berakhirnya masa jabatan Presiden Joko Widodo. Sehingga wajar saja ada dugaan bahwa pembahasan undang-undang ini hendak jadi jembatan transisi ya pemerintahan Presiden Joko Widodo menuju pemerintahan Pak Prabowo. Hanya saja sayangnya karena ini melanggar konstitusi, maka keberadaan DPA ke depan tentu inkonstitusional dan lebih ke arah ruang politik. Sebab begini, Mbak Zelvia, Presiden Joko Widodo kalau dia menjadi one team press, suasana kebatinan politiknya akan berbeda karena one team press itu berada di sayap istana, jadi bawahan presiden, gitu ya. Nah, sementara kalau dibentuk lembaga baru, maka mungkin maruah politiknya akan jauh lebih tinggi karena posisi DPA mau tidak mau disejajarkan dengan presiden. Padahal pembentukan lembaga baru seperti itu, terutama yang namanya DPA, itu jelas-jelas melanggar prinsip-prinsip konstitusional tadi. Oke, baik. Berarti Mas Ferry, nuansa politiknya apakah itu terkait dengan bagi-bagi jatah, bagi-bagi utang balas budi lah ya kepada orang-orang yang dianggap telah berjasa kepada Presiden Prabowo? Apakah nantinya akan seperti itu, bancakan politik saja? Ya, bagi saya ini jelas bancakan politik ya, karena anggaran yang dibutuhkan untuk mengisi Watimpres sudah bisa dipastikan berbeda kalau lembaganya diganti menjadi DPA. Karena konsekuensi menggantinya menjadi DPA tentu kebutuhan anggaran lembaga negara akan jauh lebih besar dan penggunaan anggarannya akan terletak di bawah lembaga baru itu. Sementara kalau one team press tentu ini karena di bawah presiden, sepanjang anggaran itu tidak akan bertabrakan dengan kepentingan presiden, tentu akan diberikan, tapi sudah pasti tidak akan besar. Oleh karena itu, ya kebutuhannya ini sekali lagi soal kebutuhan politik dan anggaran yang hendak digunakan saja, Mbak Zelvia. Baik. Dan konsekuensi ketika aturan jumlah anggota DPA ini tidak terbatas, apakah itu semakin menguatkan motif politik untuk bagi-bagi kue kekuasaan dengan adanya RUU ini? Ya, saya pikir begitu ya. Ini kurang lebih lembaga yang hendak membujuk penempatan bagi senior-senior politik ya, semisal Pak Jokowi yang akan berakhir, akan diposisikan begitu, dan karena bangunan koalisi ini selalu bangunan koalisi besar, maka ada kemungkinan juga ini akan ada disediakan kursi bagi partai-partai tertentu yang mungkin tidak dapat jatah di kabinet. Oleh karena itu kurang lebih ini untuk membujuk rayu lah partai-partai koalisi agar bersedia ya untuk terus berada di kubu pemerintah. Tapi menyelenggarakan negara kan bukan soal itu ya. Ada prinsip-prinsipnya, ada kesepakatan-kesepakatannya yang sudah ditulis dalam konstitusi. Kalau konstitusi bilang sudah tidak perlu ada, sudah perlu dihapus, ya harus dihapus. Perlu dicermati juga, Mbak Zelvia, kalau kita mau menelusuri kenapa DPA itu dihapus, kita akan paham di dalam naskah perubahan Undang-Undang Dasar, seluruh anggota MPR ketika itu bicara bahwa untuk memurnikan kekuasaan presiden, tidak diperlukan lagi yang namanya DPA. Tetapi agar presiden mampu mendengar cara pandang lain, masukan-masukan, maka presiden akan diberikan atau dibentuk yang namanya one team press untuk memberikan masukan itu. Tetapi berada bersama presiden. Nah, karena itu memang tidak ada DPA semestinya dalam prinsip konstitusional kita. Jangan bangunan yang baru kita buat ini malah merusak bangunan presidensial murni yang hendak digagas pada reformasi lalu. Saya pikir ini lebih banyak motif politiknya ya untuk bagi-bagi kekuasaan. Sayangnya bagi-bagi kekuasaan itu malah melabrak bangunan konstitusional kita. Hukum tertinggi dari negara ini dilabrak terang benderang ya, bahkan sangat eksplisit tabrakannya itu. Baik, kalau DPR kan dalihnya, Mas Ferry,
DPA yang sekarang itu berbeda dari DPA zaman Orde Baru. Yang sekarang itu lebih ke penguatan fungsi Watimpres. Apakah argumen itu bisa diterima? Ya kalau mau menguatkan Watimpres, kuatkan saja Mbak Zilvia, nggak harus ganti nama yang bertentangan dengan konstitusi kan. Ini kayak mau memperlihatkan bahwa teman-teman politisi ini hendak buat undang-undang yang mampu melabrak ketentuan konstitusi. Kalau ini dibiarkan, alasan-alasan seperti itu diterima, konstitusi kita itu kehilangan makna sebagai perwujudan supremasi hukum. Ingat ya bahwa konstitusi kita itu selalu disebut sebagai the supreme law of the land ya. Jadi ini panutan, acuan kita dalam bernegara. Kalau acuan kita sudah mengatakan begitu harusnya kita patuhi. Baik dari sekedar nama maupun juga dari dari ruang kewenangannya. Jadi memang harus patuh, nggak bisa dikatakan DPA ini berbeda dengan dulu dan ini hanya untuk penguatan Watimpres. Loh kok namanya menabrak konstitusi disebut sebagai hal yang biasa. Mestinya kalau mau Watimpres dikuatkan, tambahkan wewenangnya yang sesuai konstitusi, namanya tetap saja. Apa salahnya nama ini gitu ya? Bukankah ini sudah didiskusikan jauh-jauh hari di dalam naskah perubahan kita dan pilihannya memang bukan DPA tapi Watimpres yang kemudian perlu kita kuatkan kalau memang ingin dikuatkan. Tapi begini, untuk apa juga memperkuat Watimpres? Tugasnya kan memberikan masukan, saran, kritik kepada Presiden agar sudut pandang Presiden jauh lebih terang, jauh lebih bijaksana. Kalau dikuatkan lembaga Watimpresnya, tentu maksudnya akan menyetarakan dengan jabatan Presiden. Tidak boleh begitu dalam kekuasaan eksekutif sistem presidensial, tidak ada jabatan eksekutif yang lebih tinggi dari Presiden. Jadi aneh saja kalau kemudian gagasan ini dengan berbagai alasan ini menguatkan Watimpres, ini hanya sekedar penamaan. Di dalam ketatanegaraan penamaan itu penting. Perlu diingat Mbak Zilvia bahwa dalam konteks hukum tata negara, kalau namanya ditulis huruf kapital, maka di dalam konstitusi itu harus benar-benar dengan sebutan yang sama dalam praktik. Kalau ditulis kecil, dia baru bisa diganti namanya. Misalnya di konstitusi disebut kita memiliki satu bank sentral, ditulis huruf kecil. Sehingga bank sentral kita namanya Bank Indonesia, itu boleh. Tapi khusus untuk DPA ditulis dengan huruf kapital, Dewan Pertimbangan Agung. Artinya kalau mau dipraktikkan namanya harus persis sama. Tidak boleh diubah. Nah, nama yang persis sama itu dinyatakan di dalam bab 4 Undang-Undang Dasar dihapuskan. Artinya tidak boleh ada nama lain yang mengikuti nama ini karena dia telah dihapuskan. Oke. Terakhir, Mas Ferry, kalau menurut Anda ini sudah pasti inkonstitusional, masih adakah ruang untuk publik untuk mendorong supaya ini tidak jadi disahkan atau kita harus tunggu nanti di ujung ketika memang undang-undang ini sudah berlaku kemudian digugat ke MK? Jadi di putusan MK 91 dan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baru ditentukan bahwa publik berhak memberikan masukan terhadap tiga hak tadi di dalam 3 tahapan pembentukan undang-undang, yaitu perencanaan, penyusunan, dan pembahasan. Oleh karena itu, kalau memang DPR dan pemerintah fair, ya publik berhak kemudian ikut berperan, berpartisipasi dalam tahapan penyusunan ini bahkan. Oleh karena itu masih ada harapan. Hanya menurut saya tidak boleh juga pembentuk undang-undang seolah-olah yang melempar batu sembunyi tangan. Begitu ada keributan penamaan DPA terhadap peran Presiden Jokowi mengatakan itu usul inisiatif DPR. Perlu diketahui tidak akan ada pembahasan undang-undang tanpa kesepakatan dua belah pihak yang namanya DPR dan pemerintah dalam hal ini Presiden. Jadi Presiden tidak bisa mengatakan tanya DPR saja. Karena bagaimanapun kalau Presiden tidak mau membahas, tidak akan pernah ada undang-undang yang bisa disahkan. Kalau Presiden tidak setuju dengan perencanaan, tidak ada undang-undang yang bisa direncanakan. Jadi menurut saya, sudahlah bersandiwara, bagi kita semua sudah tahu arahnya kemana, ini kepentingan siapa saja, dan ini untuk dalam langkah politik apa saja.
Oleh karena itu, bagi saya terang benderang kalau tidak menghormati konstitusi, sudah pasti yang dihormati itu adalah kepentingan politik sesaat. Baik, kalau begitu terima kasih pakar hukum tata negara Mas Ferry Amsari. Terima kasih sudah bergabung di Prime Time News hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.